warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati, yang saya muliakan, dan kita doakan beliau. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memberikan kita bimbingan yang berkaitan dengan proses penulisan ilmiah, bagaimana caranya menggarap dan lain sebagainya. Tentu kita masih kurang sebagai mahasiswa. Pada kesempatan ini alhamdulillah hadir di depan kita Bapak dosen kita untuk menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, metode yang dipergunakan ketika kita menulis karya ilmiah, bahkan banyak-banyak proses yang akan diberikan oleh beliau. Dan ini adalah sekapur sirih dari mahasiswa. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan itu semua ada manfaatnya untuk kita semua. Wabil khusus untuk saya secara pribadi dan untuk kita semua secara umum. Baik teman-teman sekalian yang kami hormati, langsung saja kepada tertib apa yang kita niatkan pada siang hari ini. Kepada ayahanda Bapak dosen kami persilahkan. Wabil khusus semester 7 Prodi Pendidikan Agama Islam STIP Palapa Nusantara, yang alhamdulillah kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang inilah yang kita harapkan sebetulnya. Jadi forum-forum diskusi, wacana, diskursus dan sebagainya ini tentu menjadi salah satu kunci di mana kemudian ilmu itu bisa berkembang. Maka di dalam salah satu bahasa orang Arab mengatakan bahwa ilmu itu juga mampu dihidupkan itu dengan jalan berdiskusi, bermutolaah. Kemudian kalau bahasa akademis kita diskursus dan sebagainya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya pribadi. Atas nama kami dari LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan banyak terima kasih juga kepada Sohibul Bait yang telah mengundang kami. Terkait dengan apa yang kemudian menjadi diskursus pada sore hari ini, tentu sangat menarik menurut saya, karena selama ini yang menjadi persoalan ya bagi kita di kalangan akademisi, terutama mahasiswa dan sebagainya, itu adalah di dalam bidang tulis menulis, dan ini terus menerus menjadi persoalan yang besar, sehingga salah satu solusi yang tepat atau jalan yang tepat menurut kami yaitu tentu dengan membiasakan menulis. Maka kami dari kampus STIP Palapa Nusantara sudah sejak lama saya menyampaikan bahwa kami sudah menyediakan baik dalam bentuk artikel yang ingin masuk di jurnal yang bereputasi nasional, yaitu tentu sudah terakreditasi, kemudian baik dalam bentuk buku, bunga rampai, kemudian monograf, kemudian skripsi dan sebagainya. Nah, ini salah satu tanggung jawab kita bersama sebagai sivitas akademik yang melaksanakan 3 kewajiban di dalam suatu perguruan tinggi. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua yaitu pengajaran, dan yang terakhir adalah penelitian dan pengabdian. Nah, maka salah satu yang kita lakukan saat ini itu adalah pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Itu tercangkup dalam istilah Tridharma perguruan tinggi. Baik, mahasiswa sekalian saya hormati dan bapak-bapak dosen Kaprodi yang sempat hadir pada sore hari ini. Jadi kaitan dengan tulis menulis memang perlu ketelitian, dan kalau kita sederhanakan bahasanya itu tentu mulai dari kebiasaan. Maka sesuatu yang dibiasakan itu pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka orang alim saja mengatakan iqra harfan karir alfan, baca 1 kali ulangi 1000 kali. Bahkan itu akan menjadi satu pegangan yang kuat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, tradisi-tradisi ini perlu kita bangun saat ini, terutama dalam membentuk karakter atau kepribadian kita sebagai warga bangsa Indonesia yang kemudian terus melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan kemudian menjalankan bidang tulis menulis, mempublikasikannya. Maka ada salah satu kunci
yang perlu diperhatikan bagi kita semua, yaitu giatkan publikasi melalui karya ilmiah. Nah, ini saya sampaikan juga kemarin di forum rapat intern di kampus, yaitu giatkan publikasi melalui karya ilmiah. Bagaimana caranya? Nah, teknisnya tentu kita semua sudah mengetahui. Contoh, alhamdulillah di Prodi PAI sudah menjalankan itu, terutama untuk menyeleksi judul-judul yang kemudian bisa dimanfaatkan atau follow up-nya, capaiannya ke depannya itu menjadi satu karya ilmiah yang berbentuk buku dari hasil penelitian. Nah, maka ini sangat luar biasa menurut kami dari dosen ya pribadi. Saya mengatakan bahwa ini sangat luar biasa. Kalau kemudian itu menjadi satu motivasi yang kuat bagi Anda sebagai mahasiswa yang kemudian memiliki keinginan kuat dalam meneliti, insya Allah hasilnya pun akan bagus. Memiliki keinginan yang besar di dalam menulis, insya Allah kemudian hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi tulis menulis ini memang hemat kami ya. Jadi ada strategi-strategi yang perlu kita pahami. Contoh, kalau mau mudah misalkan, ini saya berikan contoh. Dulu pernah saya sampaikan di prodi-prodi yang sudah lulus, yang sebelumnya bahkan saya sebaya dan sebagainya, itu ide-ide itu muncul dari sana. Meminta pendapat dari dosen, termasuk ide atau riset penelitian itu juga akan muncul dari situ. Nah, saya contohkan begini, saya pernah berbicara di depan beberapa mahasiswa mungkin. Jadi ada salah seorang profesor yang saat ini menjadi guru besar di UIN Mataram itu. Dia meneliti tentang kebetulan master, dia kan master agama. Tapi pasca 2000 berapa Hazim itu yang digempa di Jepang itu 2018. Jadi dia membuat riset sedikit, hanya 200 kata, 250 kata. Sejenis abstrak dia buat yang berjudul Resolusi Pasca Gempa di Jepang. Lalu kemudian diundanglah dia menjadi pembicara. Nggak main-main, dia dapat uang 100 juta. Artinya bahwa saudara sekalian, tentu di dalam membuat sebuah judul itu melihat ide pembuatan judul tentu berdasarkan dari kondisi situasi yang terbaru, ter-up to date kalau bahasa kita. Nah, maka saya yakin setelah saya melihat kemudian berdiskusi juga dengan Kaprodi PAI, ternyata memang sangat luar biasa menurut saya gebrakan-gebrakan, progres-progres yang dilakukan oleh Kaprodi PAI, dan mudah-mudahan Kaprodi-Kaprodi lain juga sudah melaksanakannya. Nah, ini tentu menjadi poin penting bagi kita selaku mahasiswa, terutama di mahasiswa-mahasiswa terakhir seperti kita ini, yang tentu lebih kepada bagaimana kemudian pemahaman kita saat ini. Dua, pertama, membaca, menulis, membaca, menulis, membaca, menulis, tidak ada kata lain. Nah, kata kunci ini menjadi salah satu target utama, terutama di semester terakhir. Yang pertama, reading, kemudian yang kedua, writing. Kedua, pertama membaca, kedua menulis. Pokoknya ini intinya. Dan saya yakin, karena kalau bahasa Lomboknya sebudun-budun tite, lamun tetu-tetu milih ya gawe jari. Gitu dia. Jadi kalau kita betul-betul mau lakukan, mau diam di depan laptop, buku, pemikiran, hasil bacaan, lalu kemudian rangkai kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, lembar per lembar. Insya Allah jadi dia. Nah, kaitan dengan bagaimana kemudian untuk mengutip dan sebagainya, saya sudah memberikan pemahaman kepada mahasiswa PAI semester 7. Di Google Scholar itu sudah ada. Ada juga di hasil-hasil penelitian yang bereputasi internasional, itu bisa dicari di Directory of Open Access Journal, atau bahasa singkatannya yaitu DOAJ, dan itu bisa dilihat. Nanti di situ kita harus memahami, saudara sekalian, mahasiswa yang saya banggakan. Jadi harus kita memahami bahwa ada istilah mengutip di dalam
bidang tulis menulis itu. Jangan malu untuk mengutip. Bahkan di universitas yang di UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta itu, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta itu, kalau kemudian mahasiswanya itu tidak banyak kutipannya di dalam satu artikel ilmiah, dia tidak mau menerima. Nah, maka apa yang dibiasakan di situ? Tentu adalah bagaimana kemudian membiasakan diri kita untuk mengutip karangan seseorang, kemudian karangan siapakah entahnya, baik yang kita lihat dari dalam buku maupun di dalam internet atau website-website yang memang sudah di situ muncul semua tulisan-tulisan yang terkait dengan judul yang kita ambil, yang kita sedang riset, sedang teliti. Nah, saya rasa ini cukup. Di era digitalisasi atau era milenial ini, kita sudah dihadirkan oleh library digital. Maka cara penggunaan library digital itu tentu dengan tadi memahami bagaimana kemudian kita mengutip. Di dalam kutipan itu ada caranya. Kita memilih cara apa terserah, tetapi ada pilihannya. Contohnya di GS itu ada MLI, ada AVA, ada Turabian, ada Chicago. Kita memilih yang mana terserah. Jadi ada semua. Maka di dalam sistem Open Journal System itu sudah dilaksanakan, atau OJS yang kita buat di kampus kita itu, yang di Palapa itu sudah dilaksanakan. Kita tinggal memilih kutipan mana yang kita akan pakai. Contoh, misalkan Arman Jayadi Rahman, maka dia masuk ke AVA. Arman Jayadi masuk Utarabian. Itu sudah ada di situ. Terus nama judul bukunya, kemudian cetakan keberapa, misal kalau tidak ada cetakannya tidak disebutkan, maka alamat penerbitnya, kemudian terbitan mana, ya. Setelah terbitan mana, kemudian tahun, lalu kemudian koma, halaman, HLM atau H saja boleh, ya, atau halaman juga boleh, lalu titik nomor halamannya sekian. Itu cara mengutip yang benar. Maka di dalam academic writing, cara mengutip itu ada dua. Ada yang parafrase dan ada yang langsung. Bagaimana parafrase? Saya rasa yang langsung ini sudah kita lakukan bersama. Tetapi yang menarik saat ini adalah bagaimana saya juga dan kita semua belajar untuk mengutip dengan kutipan parafrase, yaitu kutipan secara tidak langsung. Saya contohkan begini. Mahasiswa PAI semester 7 State Palapa Nusantara sedang mengadakan diskusi tentang penulisan artikel ilmiah. Nah, sekarang bagaimana cara kita membahasakan itu? Tulisan dari Pak Kamarudin, misal ini ya. Tulisan dari Pak Kamarudin, tadi narasi itu, kalimat itu. Maka sekarang mau dikutip oleh si Yuni misalkan, ya. Mau dikutip, maka yang paling mudah caranya adalah cari sinonim dari kalimat yang saya sebutkan tadi. Sinonim, persamaan kalimat. Nah, itu cara parafrase yang saya pikir ini dilakukan oleh guru besar di kampus-kampus besar juga. Dan saya lihatnya itu sering dilakukan. Saya lihat banyak menggunakan sinonim kalimat. Ya, sinonim kata maksud saya. Ya, kata-kata yang ada. Nah, maka tinggal dirubah saja, misalkan mahasiswa, misalkan apa sinonimnya, kan begitu. Atau penggiat publikasi ilmiah sedang berkumpul di Gulung dalam rangka mengembangkan karya tulis ilmiah, kan bisa saja begitu. Nah, ini namanya kutipan parafrase. Artinya melihat persamaan-persamaan kata yang ada di situ. Nah, kutipan secara langsung tentu itu sudah mudah sekali. Bisa kita lihat di dalam buku misalkan, tetapi ada etika. Etika yang paling besar itu adalah, yang paling kuat itu adalah dengan mengutip. Contoh, saya contohkan. Al-kalamu, kalam, mesti ada mana kalam itu. Maka kalam kita berikan referensi, indan nahwiyin huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya kan? Jadi menurut ahli nahu, para ilmu nahu, kalam itu adalah lafaz yang tersusun
berfaedah, menggunakan bahasa Arab dan memiliki makna. Nah, nahwu itu satu kata padahal, tetapi kita bisa mengutip itu. Kutipannya siapa? As-Sayyid Ibnul Hasim bil Qawaidul Asasiyah Al-Lughatil Arabiyyah. Kitabnya. Beirut 2002 kalau hijriahnya. Bisa saja begitu. Nah, jadi saudara sekalian, mari semangat kita untuk menulis itu kita tumbuhkan. Yang menyemangati saya dulu waktu S1, mungkin banyak sekali karya kita. Tetapi sayangnya saudara sekalian, semangat itu pun muncul ketika kemudian sudah kuliah itu setelah kuliah S2. Nah, saya rasa ini sekarang harus ditumbuhkan semangat mahasiswa-mahasiswa kita, terutama di setiap Palapan Nusantara untuk publikasi ilmiah. Maka kunci campaiannya adalah publikasi ilmiah. Maka caranya membuat karya tulis. Sehingga kata kunci yang saya sampaikan di awal, giatkan publikasi melalui karya ilmiah itu dapat dilaksanakan. Saya pikir itu mungkin sekapur sirih ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi saya pribadi, untuk kita terus mengembangkan karir pengajar kita, karir dosen, karir mahasiswa kita, karir sebagai seorang yang mampu kemudian mengembangkan diri ya di dalam dunia milenial saat ini, digital ini, tentu dengan karya publikasi ilmiah. Yang kedua, bahasa ulama mengatakan, kalau engkau ingin tahu, kalau engkau ingin lebih dekat dengan orang tersebut, maka bacalah karangannya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja itu seperti apa sih? Kira-kira begitu ya, bisa dipahami. Metodologi. Metodologi itu bisa disimpulkan satu bentuk strategi yang kita ambil di dalam satu penelitian. Maka tentu ada istilah di situ banyak lah, semua sudah dijelaskan oleh beliau Pak Kamar di kelas mengenai itu, dan saya yakin tinggal eksekusi saja. Saya pikir itu ya menjadi tambahan bagi kita semua. Jadi ya, jadi pembahasannya tentu tidak akan jauh dari perumusan masalah atau rumusan masalah yang diajukan. Banyak saya melihat mahasiswa di hasil riset atau penelitiannya yang sudah dijadikan satu bentuk skripsi itu tidak memahami itu. Maka penelitiannya bukan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, jangan seperti itu. Jadi usahakan penelitiannya kalau A dari awal, A akhirnya gitu. Artinya bahwa tentu akan dibumbui oleh kemudian tadi ya teori-teori yang ada, landasan konseptual, kemudian akan menjadi menarik nanti ketika pembahasan. Nah, di situ. Nah, tinggal bagaimana. Intinya reading, writing. Terima kasih. Apakah untuk kajian pustaka hanya kita ambil dari riset-riset yang ada dan atau di buku? Yang saya tanyakan di sini adalah, bolehkah kita mengambil sampel dari koran ataupun bulletin-bulletin yang diterbitkan, atau tidak nanti itu bentuknya internet yang untuk penerbitan jurnal? Slide perkuliahan itu, tapi yang intinya adalah semuanya itu harus jelas. Jangan sekedar ini diambil di majalah, ambil di jurnal dan sebagainya, tapi nggak jelas, cuma cerita. Tapi kalau nggak ada foto dan jelas tidak bisa itu. Makanya tumben tahun ini saya ngajar di PA itu tidak sekeras dulu. Kalau dulu begitu ada judul, semua yang menjelaskan judul itu harus dia foto bukunya, covernya dia foto, terus halaman berapa itu yang dikumpulkan, baru saya percaya tuh. Kalau sekarang karena kita jauh lebih dekat dengan kalian, bisa ketemu di mana saja, artinya lebih gampang. Kalau dulu jarang, karena karakter mahasiswa yang dulu tidak sama dengan sekarang. Kalau sekarang lebih terbuka. Makanya tugas semua dosen itu memanfaatkan keterbukaan itu. Seperti apa yang disampaikan Pak Abdul Haris tadi, bukan sekedar tugas kita di ini aja, di pendidikan pengajaran, di pengabdian.
yang paling penting juga di antara yang tiga itu penelitian penting sekali. Karena untuk menjadi penulis yang baik itu bukan sekedar melakukan hal-hal yang tidak benar. Anda mesti harus all out itu. Berani untuk mencari referensi yang membuat tulisannya itu bila perlu ke kiri-kirian. Tahu maksudnya ke kiri-kirian itu? Ke kiri-kirian itu adalah untuk membangun critical thinking yang jelas tuh. Kalau sudah Anda berpikir kiri, berarti critical thinking yang jelas dan Anda akan menghasilkan tulisan yang ya bisa diandalkan itu. Kalau orangnya sudah kompetitif, berarti hasil tulisannya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaatkan semua referensi yang ada hubungan dengan itu. Jangan sampai Anda mengutip yang tidak jelas, yang tidak ada hubungannya dengan judulnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menarik sekali dengan apa yang disampaikan tadi, Pak. Ada? Yang disampaikan tadi juga tentang aturan-aturan itu oleh Pak Abdul Haris. Anda mesti harus mulai menulis itu pelan-pelan, tidak ada yang instan itu, tidak ada yang instan. Awal yang baik atau berakhir dengan baik. Manfaatkan semua yang bisa Anda kutip, semua hasil diskusi ini juga bisa kok, tapi jelas, harus jelas itu. Yang tidak jelas adalah ketika Anda tidak jelas dalam menulis, tidak jelas. Kalau Anda akan menggunakan semua yang Anda diskusikan, hasil diskusi itu di karyamu, boleh itu, asalkan jelas. Bila perlu rangkai semua itu menjadi satu kalimat, satu paragraf yang utuh, yang mana tersurat dan tersiratnya sampai kepada bukan hanya penulis, tapi kepada pembaca juga. Mungkin hanya itu, bisa, semua bisa, asalkan jelas itu. Untuk koran bisa, Pak? Bisa, asalkan jelas. Jangan sampai bisa jangan kayak gini. Lombok pos, tapi lombok pos doang. Enggak, maksudnya yang media elektronik apa bisa nanti di-format? Semua bisa. Ya. Karena saya dulu kata guru besar itu mau pakai semuanya. Makanya saya di slide perkuliahan itu saya pakai jadi partner juga. Slide perkuliahan manajemen strategik. Hari ini, tanggal ini, tahun ini jelas dia. Jangan sampai misal hasil diskusi disampaikan sama Pak Kajur ya, tapi diskusi kapan, di mana, waktunya kapan? Itu nggak jelas. Kalau nggak ada yang bikin nggak jelas. Dan itu yang ditanyakan oleh dosen penguji. Ini wawancara kapan? Ini ngutipnya di mana? Itu makanya tadi sempat disampaikan. Bahkan sampai halamannya juga harus jelas itu. Artinya apa? Biar nggak ngarang. Sewaktu-waktu kalau dosen yang kilat kata orang sih, dia nyari itu. Dia cari apakah Anda benar atau tidak. Makanya kemarin berapa orang yang kita uji itu? Tiga orang nggak lulus memang. Gara-gara itu. Jadi jangan sampai, seringkali saya katakan di kelas itu, jangan sampai ada jadi korban berikutnya. Manfaatkan kehadiran saya, manfaatkan kehadiran Pak Abdul Haris, manfaatkan kehadiran Pak Kajur, dan yang terpenting adalah manfaatkan kehadiran pada saat perjumpaan seperti ini. Itu jauh lebih penting daripada sekedar satu orang itu. Jadi karya yang baik itu jangan disembunyikan di kamar mandi. Pikiran yang baik itu jangan disembunyikan di tempat tidur saja. Buka di sini. Oh, saya tadi ketika jalan-jalan kok mikir tentang ini. Bagaimana teman-teman? Ada solusi enggak? Oh, ada. Salahnya kayak gini, salahnya kayak gini. Itu yang ditulis. Karena akan terbangun. Kalau sudah terbangun seperti itu, nanti semua tulisannya akan tertata dengan rapi. Yang dicari kalau sudah rapi, mandatnya jelas, mau kemana dengan cara apanya juga sudah jelas, maka percaya tidak percaya, yakin tidak yakin. Nanti dosen bimbing juga akan mengarahkan Anda kalau ada temuan-temuan yang kurang jelas. Itu dari saya. Ada lagi? Oleh karena itu apa yang terjadi? Berani mulai. Awal yang baik akan berakhir dengan baik. Judul yang baik itu sama artinya dengan setengah dari penelitian dan dosen. Kenapa orang terjebak di tengah jalan? Karena dia tidak bisa jalan pulang. Dia tidak tahu mau kemana. Dia terjebak dengan judul. Kemarin siapa yang WA saya tengah malam ada ya? Iya. Sudah di ACC tapi
Tapi katanya saya bingung. Kalau bingung, konsultasi lagi. Kayak apa contoh? Mau ke Mataram? Pak, besok saya mau ke Mataram. Bagus, selamat, hati-hati di jalan. Ternyata nggak tahu ke Mataram. Masa sekedar bunyi doang, sekedar nama doang? Nggak bisa karya ini juga seperti itu. Hanya saja ditulis dan punya sistematika yang jelas, bukan sekedar asbun. Dan kalian menulis itu bukan sekedar sedang melakukan khayal kita tinggi, tapi itu benar-benar Anda akan lakukan itu pelan-pelan tapi pasti. Yang warna biru itu luar biasa. Bahkan begitu saya buka lembar pertama, kedua, ketiga dan sebagainya itu, bahkan saya hafal betul itu. Karena itu bagian dari sekian firman Allah itu yang paling sering saya sampaikan di setiap perjumpaan itu. Oleh karena itu, lewat kesempatan yang berbahagia ini, saya pribadi dan Pak Kajur mewakafkan diri untuk kalian semua supaya karya ilmiahnya tambah keren dan diterima oleh khalayak ramai. Mungkin hanya itu Pak Kajur dari Tiang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.